Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa lagi di dalam channel Brownfish Production di dalam acara khusus, yaitu saya memberikan tema acara ini adalah BAM, yaitu Biarkan Alkitab Menjawab. Teman-teman, beberapa hari ini setidaknya di sekitar kita, di berita-berita yang kita dengar, maka ada dua peristiwa yang cukup sering dibahas. Yaitu yang pertama berkaitan dengan COVID yang jumlah pasien di Indonesia positif yaitu sekitar 90.000 lebih yang sudah positif COVID. Dan berita yang kedua adalah bicara tentang sebuah gedung yang ada di Turki dan gedung itu menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena beberapa negara ada yang pro, ada yang kontra, ada yang sangat mendukung, tetapi ada yang sangat menolak. Bahkan Paus pun menyatakan dia berduka karena gedung ini. Nah, pertanyaannya adalah gedung apa itu dan nama gedung itu apa? Nah, nama gedung itu adalah Hagia Sophia. Nah, saya coba melihat tentang berita ini secara objektif dan melihat seperti apa gambaran dari gedung Hagia Sophia ini. Supaya bukan hanya sekedar bereaksi, tetapi sebagai sebuah respon yang ditunjukkan melalui channel BAM ini, Biarkan Alkitab Menjawab. Teman-teman, Hagia Sophia. Hagia Sophia itu di dalam arti namanya sendiri, yaitu di dalam bahasa Turki menggunakan atau disebut sebagai Hagia Sophia. Di dalam bahasa Latin, Santa Sophia. Dan Hagia Sophia juga dikenal sebagai gereja kebijaksanaan suci atau Church of the Holy Wisdom. Dan gereja kebijaksanaan ilahi, Church of the Divine Wisdom. Nah, kata Sophia sendiri dalam bahasa Yunani adalah kebijaksanaan. Jadi arti lengkap dari kata Hagia Sophia adalah tempat suci bagi Tuhan. Inilah kata dan arti dari Hagia Sophia, yaitu tempat suci bagi Tuhan. Dan kalau kita melihat Hagia Sophia ini sudah berusia, bangunannya sudah berusia 1,5 abad. Nah, ini usia yang tidak muda, tidak bukan bangunan baru, tetapi sudah bangunan yang sangat lama. Dan dia sudah melewati 4 era dari Hagia Sophia ini. Yang pertama adalah era Kekaisaran Bizantium. Nah, bangunan Hagia Sophia pertama kali didirikan di atas fondasi atau tempat kuil pagan di tahun 325 Masehi atas perintah Kaisar Konstantinus pertama dan putranya Konstantinus kedua, lalu menjadikan bangunan ini sebagai gereja ortodok pada tahun 360 Masehi. Dan Hagia Sophia kemudian menjadi gereja tempat para penguasa dimahkotai dan menjadi katedral paling besar yang beroperasi sepanjang periode Kekaisaran Bizantium. Dan Hagia Sophia semula hanyalah sebuah bangunan beratap kayu dan tidak semegah yang kita lihat seperti di gambar tadi. Pertanyaannya adalah, mulai kapan bangunan ini menjadi sebuah bangunan yang megah dan tidak lagi beratap kayu? Nah, teman-teman, mulai zaman dari Kekaisaran Justinian pertama, yang memerintahkan arsitek terkenal pada masanya, yaitu Isidorus, Milet, dan Antemios Thales untuk mendirikan ulang bangunan Hagia Sophia. Dan masa Kaisar Justinian pertama inilah yang paling masyhur diakui sebagai fondasi awal dibangunnya bangunan Hagia Sophia yang sekarang sedemikian terkenalnya. Dari bangunan yang buruk, dari bangunan yang beratap kayu, menjadi bangunan yang sangat-sangat megah dengan arsitek artefak yang begitu luar biasa. Dan yang kedua adalah era Kesultanan Ottoman. Pada tahun 1453, Kekaisaran Bizantium berakhir karena ditaklukkan oleh Sultan Mehmed atau Mehmed II. Yang kedua adalah era Kesultanan Ottoman. Di tahun 1453, era Kekaisaran Bizantium berakhir dan ditaklukkan oleh Sultan Mehmed, yaitu Mehmed II dari Kekaisaran Ottoman. Setelah Kesultanan Mehmed II ini menaklukkan Konstantinopel, status Hagia dikonversi menjadi masjid. Tetapi yang menjadi menarik adalah
di dalam Kesultanan Ottoman ini tidak mengubah nama dari nama Hagia Sophia tadi, tetap menggunakan nama itu dan tetapi beralih fungsi menjadi masjid. Pada masa Kesultanan Ottoman, struktur bangunan Hagia Sophia itu memperoleh sentuhan arsitektur Islam. Kenapa? Karena memang jatuh dan diubah fungsinya menjadi masjid, sehingga ada sentuhan Islam di situ. Yaitu mihrab yang kemudian dibangun sehingga pendirian 4 menara yang digunakan untuk melantunkan azan. Itu terjadi bangunan dan kemudian dilengkapi juga dengan perpustakaan, dapur umum untuk melengkapi Hagia Sophia pada masa Ottoman. Kemudian, pada era kepemerintahan Kemal Atatürk, yaitu presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Atatürk itu mengubahnya menjadi museum. Jadi bukan lagi masjid, tetapi menjadi museum. Setelah Hagia Sophia menjadi museum, dilakukan restorasi mosaik kuno dibangun ini dan plester penutupnya itu dibuka. Dan ditemukan lukisan-lukisan pada masa ketika Hagia Sophia menjadi gereja. Dan lukisan-lukisan itu dibuka dan terlihat lukisan-lukisan. Dan situs Hagia Sophia ini menjadi situs warisan dunia UNESCO yang menjadi area bersejarah Istanbul pada tahun 1985. Tetapi era pemerintahan Erdogan itu statusnya kembali dicabut dari museum, kemudian dicabut di 10 Juli 2020 beberapa hari yang lalu, dan Presiden Recep Tayyip Erdogan ini mengubah fungsinya kembali menjadi masjid. Jadi kalau kita melihat 4 era inilah yang membuat bangunan Hagia Sophia mengalami sebuah fungsi yang berbeda-beda. Nah, kalau kita melihat akan hal ini, maka bagaimana sikap dari Brontis Production, sikap saya secara pribadi tentang situasi ini. Teman-teman, yang pertama, tanggapan tentang hal ini. Yaitu pertama pasti sedih seperti itu ya. Kenapa? Karena keputusan politik membawa pengaruh besar dan pengalihan fungsi sebuah benda. Keputusan politik, keputusan hukum membawa sebuah pengaruh besar dan pengalihan fungsi sebuah benda. Jangankan Hagia Sophia, banyak sekali karena pengaruh politik itu mengubah segala sesuatu. Kepemilikan tanah, kemudian bangunan, atau apapun. Itu keputusan politik. Sedih, pasti sedih. Kenapa terjadi situasi seperti ini? Kemudian yang kedua adalah tanggapannya adalah bangunan ini bernilai sejarah, tetapi bukan segalanya bagi kekristenan. Jadi dia bernilai sejarah Kristen, iya. Kenapa? Karena kalau kita lihat mulai dari Konstantin, itu mendirikan dengan sebuah tujuan untuk membuat itu menjadi gereja. Itu punya nilai sejarah. Saya memaklumi ketika Paus berkata beliau berduka karena situasi ini, karena itu bernilai sejarah dan menjadi sebuah gereja yang digunakan oleh kekristenan. Tapi konsep saya adalah itu bukan segalanya bagi kekristenan. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah bukan bangunan mati, tapi bangunan hidup yang penting. Kenapa? Karena bangunan mati itu akan ada masa hidupnya, akan ada masa berdiri kokohnya. Bisa ratusan tahun, seperti Hagia Sophia, bisa juga mungkin puluhan tahun, bisa mungkin ribuan tahun, tetapi itu tetap bangunan mati. Tetapi yang menjadi penting adalah bangunan hidup yang penting. Bangunan hidup itu apa? Nah, karena topik kita hari ini adalah BAM, biarkan Alkitab menjawab, maka saya akan mengutip 2 bagian Alkitab untuk kita. Yang pertama adalah Lukas 21 ayat yang ke-6. Dikatakan, apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ini yang berkata siapa? Yang berkata adalah Tuhan Yesus ketika dia berkata tentang apa? Dia berkata tentang bait suci. Bait suci bagi orang Yahudi adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bata satu dengan bata yang lain dilapisi atau digabungkan oleh emas. Tetapi kemudian Tuhan Yesus ngomong gini, bahwa apa yang kamu lihat suatu hari tidak ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan betul, ketika
orang-orang Israel, bangsa-bangsa yang menyerang orang Israel, dan bait suci itu dihancurkan. Kenapa dihancurkan? Kenapa tidak ada satu batu pun yang dibiarkan terletak di antara batu yang lain? Karena mereka mau mengambil emas yang menjadi perkat dari batu satu dengan batu yang lain. Dan Tuhan ngomong sendiri. Dengan kata lain, Tuhan ingin katakan bahwa bukan bangunannya yang menjadi penting, tetapi umat Tuhan yang lebih penting. Ada yang menafsirkan bagian ini bicara tentang Yesus yang mati dan kemudian dia bangkit. Tetapi ada juga yang berkata ini berkaitan dengan hancurnya secara fisik akan bait suci. Tetapi apapun itu, Tuhan ingin katakan bahwa Tuhan pun nggak sayang kok dengan sesuatu yang bersifat bangunan mati. Dia lebih sayang dengan bersifat bangunan hidup, yaitu manusia yang telah diselamatkan. Kemudian yang kedua, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Teman-teman, apa yang ingin dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus? Ketika dikatakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Paulus ingin berkata bahwa bukan hal yang jasmani yang penting, tetapi hal yang bersifat hidup itulah yang penting, yaitu tubuh ini, tubuh yang diberikan oleh Tuhan ini, yang telah diselamatkan oleh Kristus, dan yang kita harus gunakan untuk memuliakan nama Kristus melalui tubuh kita. Teman-teman, Hagia Sophia sudah melewati 4 masa itu, dan bangunan ini tetaplah bangunan. Ketika kita melihat situasi ini, jangan bereaksi yang berlebihan. Yang kita perlu lakukan adalah, ayo kita membangun diri kita, menunjukkan akan bangunan yang hidup itu, gereja Kristus yang hidup itu, yaitu diri kita yang ada anak-anak Tuhan. Demikianlah BAM hari ini, biarkan Alkitab menjawab, dan biarlah kita dalam hidup kita senantiasa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kalau teman-teman merasa terberkati dengan channel ini, maka silakan subscribe saja, tidak perlu dukung secara finansial, dan kalau teman-teman mau dukung secara finansial, maka silakan dukung gereja teman-teman, berikan persembahan di gereja masing-masing, karena gerejamu adalah tempat engkau bertumbuh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.